Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Nuradendi. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai bank dan lembaga keuangan. Atau biasa kita sebut BLK ya. Teman-teman, Bapak Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengenalan materi bank dan lembaga keuangan itu apa saja dan apa perbedaannya di dalamnya. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke dalam materi di dalam bank dan lembaga keuangan. Nah, di mana lembaga keuangan atau financial institution merupakan suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa aktiva real. Nah, di sini perpindahan aset keuangan melalui pasar, perdagangan aset keuangan, membantu pembuatan aset keuangan, menyediakan konsultasi investasi, dan terakhir mengelola portofolio. Peranan lembaga keuangan itu seperti apa, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, yaitu pengalian aset. Misalkan pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur oleh peminjam. Likuiditas, kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Alokasi pendapatan, mengalokasikan pendapatan untuk persiapan masa yang akan datang. Transaksi sekuritas sebagai uang sehingga bisa digunakan untuk transaksi. Nah, sebagai contoh misalkan sekarang sudah mulai banyak ya Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, kita melakukan pinjaman dengan menggunakan agunan, ya, agunan misalkan jaminan sertifikat, jaminan BPKB, ya, menggunakan SK, surat keputusan, kemudian kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, mengalokasikan pendapatan untuk persiapan masa yang akan datang, misalkan melalui deposito, kemudian melalui asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini faktor-faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan, yaitu besarnya peningkatan pendapatan masyarakat ya dari tahun ke tahun sudah pasti, pesatnya perkembangan industri dan teknologi dari tahun ke tahun akan berkembang, ya, di mana melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari pekerjaan dari masyarakat atau karyawan yang bekerja di perusahaan setiap tahun akan meningkat, misalkan berdasarkan inflasi. Kemudian perkembangan industri dan teknologi yang meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari 3G, 4G, 5G, dan lain sebagainya. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan, keuntungan jangka panjang, risiko yang lebih kecil. Nah, di sini jenis-jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, ya, sistem moneter dan di luar dari sistem moneter. Nah, sistem moneter ini orientasi pasar bank sentral, ya, di mana kalau kita diatur oleh Bank Indonesia atau BI, Bank Pencipta Uang Giral atau Bank Umum, ya teman-teman sudah pada tahu, BCA, BTN, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, di sini adanya di luar sistem moneter. Bank bukan pencipta uang giral, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, pasar uang, dan perusahaan reksadana. Nah, ini contohnya misalkan sistem moneter, ya, yang bank sentral dan bank umum. Kemudian di luar sistem moneter, misalnya perusahaan pembiayaan, leasing, kemudian dan perusahaan asuransi, ya, Allianz, Penny Life, asuransi Sinarmas, dan lain sebagainya. Apa perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Nah, di mana di sini terdapat 3 perbedaan secara umum. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya. Sedang lembaga keuangan non-bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Kemudian yang kedua, bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, ya. Seperti misalkan masyarakat menabung kepada bank. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank itu tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Kemudian yang ketiga, bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Sedangkan lembaga keuangan lainnya tidak dapat menciptakan uang giral. Next, pengertian bank. Bank merupakan salah satu badan usaha, lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan cara mengedarkan alat pembayaran
baru berupa uang giral. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang menghimpun dana, masyarakat kemudian memberikan kredit. Ya, jadi kalau misalkan masyarakat menabung, pastinya dia mendapatkan bunga. Nah, kemudian uang yang didapat dari masyarakat dalam proses menabung, kemudian disalurkan berupa kredit. Misalkan kredit KPR, nah otomatis dengan memberikan kredit kepada masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang banyak untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Melalui apa? Melalui bentuk bunga. Jadi, masyarakat yang menabung mendapatkan bunga, kemudian bank menghimpun dana tersebut, kemudian memberikan kredit. Nah, masyarakat atau konsumen yang mendapatkan kredit berupa uang tersebut juga dibebankan bunga, ya, untuk memutar kembali perekonomian di dalam bank, di dalam Indonesia, sehingga bank tersebut hidup, konsumen yang menikmati kredit bank pun dapat menikmati manfaatnya. Ketiga, di mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu tadi ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu serta semuanya, di mana di sini adanya kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan bentuk giro, tabungan, deposito, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit, yang tadi sudah saya jelaskan, memberikan jasa-jasa bank lainnya, setoran listrik, pengiriman uang, pembayaran gaji, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, di mana trennya sekarang, kita bisa membayar listrik, bisa transfer, ya, menggunakan ATM, atau sekarang yang lebih keren lagi menggunakan mobile banking atau internet banking yang sudah bisa kita nikmati, ya, kita nikmati manfaatnya, di mana di dalam bank umum juga kita bisa menikmati uang secara giral. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya belum tahu uang giral itu misalkan berupa cek, giro, kartu kredit, wesel dan lain sebagainya, ya. Di mana di sini resiko usaha bank, resiko kredit, default risk berupa kegagalan nasabah mengembalikan pinjaman dan bunganya. Ya, jadi misalkan nasabah meminjam uang, sejumlah uang, misalkan kita ambil contoh meminjam 10 juta dengan bunganya, kemudian dalam jangka waktu 2 tahun, tetapi di pertengahan jalan dia tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya. Nah, di sini timbul namanya risiko kredit atau biasa kita sebut kredit macet. Kemudian risiko investasi, kemungkinan terjadi kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat berharga. Ya, misalkan investasi kita di bidang tanah atau investasi kita di bidang gedung, kemudian tiba-tiba investasi tersebut ekonominya sedang turun, sedang kolaps seperti ini, atau mungkin terjadi konflik massa, atau terjadi tanah sengketa yang mengakibatkan adanya kerugian, ya, harga tanahnya misalkan turun, harga gedungnya turun, akibat manajemen yang tidak baik, kemudian ditinggalkan masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian resiko likuiditas, risiko memenuhi kebutuhan likuiditasnya, risiko operasional, ketidakpastian usaha bank atau kerugian operasional, risiko penyelewengan, risiko adanya ketidakjujuran, penipuan dari pejabat, fraud risk, dan terakhir adanya risiko fidusia, apabila bank bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Nah, di sini bank terdapat beberapa jenis. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Dilihat dari aspek fungsinya, ada bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat. Nanti kita akan bahas BPR itu seperti apa.
Dilihat dari aspek kepemilikannya, bank milik pemerintah, sudah pada tahu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Bank milik swasta, BCA, Bank Lipo, kemudian bank milik koperasi, Bukopin misalkan, bank milik swasta asing, Citibank, MyBank, ya, bank campuran. Lihat dari aspek status, bank devisa, bank non-devisa. Lihat dari aspek cara menentukan harga, bank konvensional, bank syariah. Oke, kita lanjut. Bank umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum, persero, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas. Nah, di sini cara mendirikan bank umum warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia, bank umum yang didirikan oleh WNI dengan bank umum yang berkedudukan di LN atau luar negeri, pengukuhan lembaga keuangan non-bank menjadi bank umum atas izin Menteri Keuangan, peningkatan status BPR menjadi bank umum. Nah, kegiatan usaha bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang tadi memberikan kredit, memberikan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atas risiko sendiri maupun untuk nasabah memindahkan uang, menempatkan dana kepada bank lain, menerima pembayaran dari tagihan, dan lain sebagainya. Nah, di sini cara penciptaan uang oleh bank umum, substitusi, di mana uang kartal diganti dengan uang giral. Ya, misalkan uang kartal itu uang rupiah ya yang kita pegang ya dalam bentuk fisik, baik kertas maupun koin, kemudian diganti dengan uang giral. Misalkan diganti mengenai dengan cek, ya pembayaran menggunakan cek. Kemudian exchange of claim, bank memberikan kredit pada nasabah dan bank membuka rekening untuk nasabah tersebut. Ya, misalkan contoh KPR, PTN. Nah, bank memberikan kredit kepemilikan rumah. Nah, dan bank membuka rekening untuk nasabah tersebut. Jadi, nasabah tersebut ketika ingin membayar cicilan rumah cukup mentransfer ke dalam rekening tersebut. Nanti bank tinggal memotong uang yang kita tabung atau uang yang kita simpan di rekening tersebut. Kemudian, yang ketiga, transformasi. Menguatkan hutang pihak ketiga atau sebaliknya. Nasabah menjual surat berharga, kemudian bank membeli dengan uang tunai, tapi dengan uang kira. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bank umum, ya, yang tadi sebelumnya. Kemudian kita lanjut mengenai bank perkreditan rakyat, BPR ya. BPR itu lebih kecil, jadi nanti saya akan tampilkan contoh-contohnya. BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Bentuk hukum BPR, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, dia lebih sedikit berbeda dengan bank umum, di mana dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, pun mereka menerima simpanan, tetapi hanya memberikan kredit jangka pendek. Nah, syarat pendirian BPR. Tahap persetujuan prinsip, rancangan anggaran dasar, daftar calon pemegang saham, rencana kerja, bukti penjadwalan, tahap izin usaha, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan usaha BPR apa saja? Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka dan tabungan, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Oke, itu saja mengenai pengenalan kita pada pertemuan kita. Yang pertama mengenai bank dan lembaga keuangan. Semoga Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa dapat bisa membuka mengenai bank dan lembaga keuangan itu seperti apa, jenis-jenisnya, kemudian perbedaannya, dan lain sebagainya. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih dan salam akademia.